Satu perasaan kecewa, geram dan saya tak tahu cakap apa melihat keputusan yang memalukan lah bagi saya. Dalam masa yang sama, timnas Malaysia pula dikalahkan oleh Filipina. 2 jaringan dicetak oleh timnas Filipina, tapi malangnya timnas Malaysia tidak dapat mencetak sebarang jaringan. Jadi di sini saya melihat ramai yang berkomentar dan rasa kecewa terhadap perjuangan timnas Malaysia. Dan mungkin kalau kita sama-sama melihat ya bagaimana perjalanan timnas Indonesia sejak Pak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia, momentum itu cukup cantik, cukup menarik. Dari masa ke semasa, peningkatan demi peningkatan. Inilah alasan timnas Malaysia kalah dengan Filipina part 2. Kalau pemain Malaysia tidak gugup, udah menang 5-0. Alasan selanjutnya, timnas Indonesia hanya menang melawan Brunei. Alasan berikutnya lagi, ini hanya ajang bawa 2-3. Alasan berikutnya lagi, Malaysia pernah menang 10-0 melawan Brunei. Alasan selanjutnya lagi, Malaysia bermain di padang sawah. Alasan selanjutnya dan selanjutnya lagi, minimal juara Piala AFF. Alasan selanjutnya lagi, ini bukan timnas senior. Alasan berikutnya lagi, minimal menang lawan Vietnam 4-0. Dan alasan terakhir, tunggu lawan timnas Indonesia. Nanti Malaysia akan bantai-bantai dan akan mengasih tutorial bagaimana cetak gol. Kekalahan mengejutkan tim nasional Malaysia dari Filipina dalam ajang Piala AFF U23 2025 telah memicu gelombang kemarahan dan kekecewaan di kalangan penggemar sepak bola Malaysia. Hasil minor ini di waktu yang bersamaan timnas Indonesia U23 meraih kemenangan telak 8-0 atas Brunei Darussalam. Semakin memperburuk suasana hati publik Harimau Malaya. Pertandingan yang berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan Filipina tersebut sontak menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial dan forum-forum daring. Banyak netizen Malaysia melampiaskan kekecewaan mereka terhadap performa tim yang dianggap jauh di bawah standar. Kritikan keras dilayangkan kepada jajaran pelatih dan para pemain, mempertanyakan kesiapan mereka menghadapi turnamen penting ini. Bagaimana mungkin kita bisa kalah dari Filipina? Ini sangat memalukan, ungkap fans Malaysia, mencerminkan sentimen umum yang beredar. Jika begini performanya, bagaimana kita bisa bersaing dengan Indonesia yang baru saja membantai Brunei 8-0? Apakah ada harapan untuk lolos di fase grup? Ujarnya, menyiratkan kekhawatiran besar terhadap prospek Malaysia di turnamen ini. Perbandingan dengan performa impresif timnas Indonesia U23 yang baru saja mengukir kemenangan fantastis atas Brunei Darussalam menjadi bumerang bagi skuad muda Malaysia. Kesenjangan performa yang mencolok ini menimbulkan pertanyaan besar di benak para pendukung setianya mengenai kualitas dan strategi yang diterapkan oleh timnas mereka sendiri. Para pengamat sepak bola di Malaysia juga menyoroti hasil ini dengan serius. Mereka mendesak agar ada evaluasi menyeluruh terhadap persiapan tim dan strategi yang digunakan. Kekalahan ini dianggap sebagai loncatan mundur yang signifikan bagi perkembangan sepak bola usia muda di Malaysia, terutama mengingat ambisi besar yang telah dicanangkan untuk mencapai prestasi di kancah regional. Dengan jadwal pertandingan selanjutnya yang semakin padat, tekanan kini berada di pundak timnas Malaysia U23 untuk segera bangkit dan menunjukkan perbaikan. Harapan publik tetap ada meskipun dibayangi keraguan agar tim dapat segera menemukan performa terbaik mereka dan setidaknya memberikan perlawanan yang berarti di sisa laga Piala AFF U23 2025. Penampilan super impresif timnas U23 Indonesia di matchday pertama ASEAN Cup U23 2025 telah menebar teror kepada tim di grup A.
Salah satu tim yang panik menghadapi timnas Garuda adalah Malaysia. Duel Indonesia kontra Malaysia baru akan terjadi pada 21 Juli mendatang. Namun Harimau Malaya sudah panik duluan. Ini tentu tidak lepas dari penampilan timnas Merah Putih yang menang 8-0 saat melawan Brunei Darussalam pada Selasa 15 Juli 2025 kemarin. Dan paling ditakutkan adalah ketajaman striker timnas Garuda, Jens Raven, yang mencetak 6 gol saat menang 8-0. Kemenangan Indonesia merupakan debut sukses pelatih Gerald Van den Berg, pelatih asal Belanda yang kini dipercaya menukangi timnas Garuda. Sebelum melawan Malaysia, Indonesia akan menghadapi timnas Filipina pada Jumat 18 Juli 2025 mulai pukul 20 WIB. Pada laga matchday pertama, Malaysia kalah 2-0 dari Filipina. Usai kalah 2-0 dari Filipina, pelatih Malaysia Nafuzi Zain menilai timnya cukup tampil apik. Namun, kata pelatih berusia 46 tahun itu, penyelesaian akhir tim besutannya sangat buruk. Dari sisi performa dan statistik, kami sebenarnya lebih unggul secara keseluruhan. Tapi tetap saja kami gagal mencetak gol dan itu jadi masalah utama kami, katanya. Meski kalah, Nafuzi Zain tetap bangga karena perjuangan timnya cukup gigih untuk mencetak gol meski selalu gagal. Saya bangga mereka tidak menyerah untuk mencoba mencetak gol. Hanya saja keberuntungan belum berpihak kepada kami, katanya. Untuk laga berikutnya melawan Brunei, kami akan evaluasi dan perbaiki kekurangan, terutama di lini pertahanan, kata Nafuzi.